jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sejak awal hidup, kami manusia sudah ada di tangan-Mu yang bermaksud untuk mengangkatnya dari ketiadaan menjadi ada dan hidup. Engkau menyiapkan, mengangkat, memilih, dan mengutus. Setiap hari jutaan manusia Engkau angkat untuk dijadikan makhluk hidup, karunia yang pertama. Bersama itu, setiap orang dari semula juga diangkat dengan perlengkapan yang dibawa serta dalam hidupnya. Engkau yang mengenal manusia, berkenan kepadanya dan membentuknya. Engkau menyiapkan setiap insan untuk perahmatan, pengudusan, melengkapinya untuk tugas khusus yang disediakan baginya. Setiap hari Engkau mengangkat manusia seperti seorang ibu mengangkat bayinya, dipelihara dan dibelainya untuk menjadi besar, kuat, dewasa, dan berguna. Inilah yang dalam beberapa baris diutarakan khusus bagi seorang nabi, Nabi Yeremia. Tetapi di hadapan-Mu, setiap manusia itu berharga dan Engkau mempunyai rencana untuk setiap dari mereka diangkat untuk didekatkan kepadamu menurut rencana-Mu. Bapa, kalau kami memperhatikan macam-macam tanah di mana benih jatuh, kami dapat memeriksa kemungkinan pertumbuhan benih di dalam hati dan hidup kami manusia. Disebutkan penghambat-penghambat bagi pertumbuhan benih sabda dalam hati kami manusia. Sabda-Mu itu dari sendirinya punya daya hidup, menumbuhkan akar sampai membentuk batang. Tanpa keheningan, hidup dan dalam rekoleksi, di mana hati manusia dapat sekedar menempel pada hati-Mu, benih sabda juga tidak bisa melekat pada jiwa, bagaikan ditaburkan dalam angin. Hati manusia ada yang punya kemantapan yang membuat subur, tanah gemuk, ada yang hanya berbatu-batu keras, tidak sungguh ingin akan hal-hal yang datang dari-Mu. Tanpa tanah yang cukup, benih sabda tidak bertumbuh, akarnya kering. Semak duri dapat juga memenuhi humus tanah gemuk, karena lebih cepat bertumbuhnya semak tanaman alam, maka benih sabda terpaksa kalah, sebab benih sabda membutuhkan pembersihan sekitar agar batang bisa tumbuh kuat. Bapa, jika benih sudah tumbuh, berakar dan berbatang, maka ada yang menjadi rumpun besar, sedang, kecil, tetapi semua akan berbuah. Jangan ini hanya dinilai sebagai hasil usaha, buah ketekunan manusia. Dalam setiap perumpamaan, talenta misalnya, Engkau membiarkan adanya perbedaan dalam keberhasilan tanpa keterangan lebih lanjut. Engkau masih punya dan tetap mempertahankan kebebasan-Mu sebagai Allah yang memilih siapa yang Engkau kehendaki, memberi menurut ukuran yang Engkau kehendaki. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kata Tuan kebun anggur itu. Bantulah kami ya Bapa, mempersiapkan hati terbuka
sedia untuk menerima taburan dengan kemauan setia, dan Engkau Maha Kasih akan memberi kesuburan dan buah berlimpah kepada orang yang rendah hati. Bapa, orang yang mencari Engkau takkan dikecewakan. Engkau berkenan menemui mereka dalam diri manusia penuh belas kasih, yaitu Yesus Putra Rahmat. Ajarilah kami menurut semangatnya. Bapa, sejak awal mula Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami, umat manusia di dalam Yesus. Namun kami sering tuli dan hati kami tertutup oleh keegoisan kami. Kami mohon, bukalah mata hati kami. Jadikan kami lahan subur bagi sabdamu. Tumbuhkanlah kebaikan dalam hidup kami setiap hari, khususnya sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.